Selamat hari Selasa saudara-saudara. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Saya harap semua sehat-sehat. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga." Berbahagialah kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Kita berdoa dulu sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama kembali belajar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh firman Tuhan ini menuntun kami mengenali hati-Mu, masuk dalam kebenaran-Mu, dan tolonglah kami untuk menjalankannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini berkenan kepadamu. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, kita saat ini sudah sampai ke Matius 18. Seluruh pasal ini merupakan pasal yang menarik ya, yang kira-kira itu berbicara tentang dua konteks, yaitu konteks pertama tentang konteks dengan anak-anak ya. Nah, kita tadi melihat bahwa dimulai dengan Tuhan Yesus membawa seorang anak kecil ya. Dan konteks kedua nanti adalah mengenai saudara-saudara ya. Jadi pasal ini berbicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang Kristen di dalam keluarga gereja kita, di tengah-tengah kita. Nah, saudara saya mau mengulang sedikit ya. Kita mesti mengingat bahwa pasal 18 ini adalah pasal berbicara tentang saat-saat terakhir sebelum Tuhan disalib, yaitu dalam perjalanan ke Yerusalem. Dimulai pasal 16 itu adalah saat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke gunung untuk retreat. Dia bertanya tentang siapakah aku? Apakah engkau mengerti? Dan mereka mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dan lalu Tuhan menyatakan bahwa dalam pernyataan iman ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu pernyataan tentang gereja yang pertama, eklesia yang pertama. Kemudian Tuhan menampakkan diri di gunung ya, dengan kemuliaan bersama Musa dan Elia itu, yang menunjukkan otoritasnya, dialah anak Allah. Dan setelah itu mereka turun dari gunung, yang mungkin Gunung Hermon waktu itu di sebelah utara Israel, dan kemudian mereka berjalan ke selatan, ke Yerusalem ya. Dan pada bagian yang kita baca tadi, kita tahu bahwa kemudian mereka itu berhenti di Kapernaum, yang mungkin adalah rumah Petrus ya. Di ayat yang ke-24 itu ya, yang mungkin adalah rumah Petrus. Nah, di Kapernaum inilah pengajaran ini diberikan. Tuhan tidak lagi berkomunikasi dengan banyak orang. Dia mengajarkan secara khusus untuk 12 orang murid ya. Karena itu betapa pentingnya bagian ini bagi kita orang percaya gitu, bagaimana kita menilai hidup kita, pengertian kita ya di hadapan Tuhan. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Konteks bagian ini adalah ketika Tuhan duduk dengan murid-murid di rumah itu, mungkin di rumah Simon itu, bertanyalah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Siapakah yang terbesar? Saudara-saudara, pertanyaan ini apa saudara-saudara? Ini adalah pertanyaan tentang perbandingan gitu ya. Siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Sebetulnya yang diharapkan murid-murid tentang kerajaan surga itu apa sih?
Kita tahu bukan bahwa sesungguhnya murid-murid itu mengharapkan kerajaan sorga itu adalah kehadiran Israel yang mengalahkan Romawi itu. Kebangkitan Israel seperti zaman Raja Daud, Raja Salomo, gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi itu sangat merindukan kejayaan kembali Israel, termasuk murid-murid yang sesungguhnya adalah semua orang Yahudi. Itu sebabnya ya. Dan mereka mengharapkan Yesuslah yang menjadi raja. Pengharapannya akan terus ada, saudara-saudara ya. Bahkan nanti sebelum Tuhan Yesus disalibkan pada waktu perjamuan terakhir, masih ada pengharapan seperti itu, ya. Saudara-saudara, mereka mengharapkan Kristus menjadi raja. Lalu, kalau Yesus menjadi raja, mereka tanya, Tuhan, siapa yang nanti terbesar? Intinya apa, saudara-saudara? Kira-kira ginilah. Saya tidak tahu apakah mereka mengharapkan jadi yang paling utama atau gitu, saya tidak tahu ya. Memang ada pengharapan seperti itu. Tapi bagi saya adalah gini. Ini adalah pertanyaan yang menanyakan Tuhan. Sebetulnya ya, apa sih yang kamu harapkan? Gitu ya, apa yang menurut kamu itu harus kami lakukan? Yang paling kamu senang, yang terbesar gitu ya. Yang terbesar ya. Mereka bagaimana kami jadi terkemuka di hadapanmu. Bagaimana kami bisa paling menyenangkan hatimu, kan kira-kira gitu ya. Kalau kita ketemu raja itu yang paling disayang raja, begitulah kira-kira ya, paling membuat kamu menyayangi kami gitu. Ada sedikit keinginan mereka untuk bersaing gitu ya, untuk menjadi yang terutama begitu ya. Karena itu ada terbesar ya. Nah, atas pertanyaan inilah kemudian Tuhan Yesus itu mengambil seorang anak kecil. Siapa anak kecil ini ya? Ya saya tidak tahu ya. Itu di rumahnya. Kalau itu di rumahnya Petrus ya barangkali anaknya Petrus kah? Atau tidak tahu. Itu kan 12 murid ya. Mestinya ya orang yang keluarga yang mereka kenal gitu ya. Mereka yang ada keluarga yang mereka kenali gitu. Dan kemudian Tuhan itu membawa anak kecil. Anak kecil ini pakai kata paedion, saudara saya. Paedion itu dalam arti anak balita, anak yang masih kecil. Betul terjemahan Alkitab kita ini ya, anak kecil gitu ya, balita gitu ya. Kalau anak sekolah minggu itu yang masih kelas kecil gitu ya. Lalu menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ada yang berkata ini barangkali Tuhan memangku anak kecil ini ya. Nah, saya kira ini pasti keluarganya murid-murid deh. Ini kalau anak kecil ini kok mau gitu ya datang kepada Tuhan Yesus terus dijadiin contoh gitu ya. Tapi anak kecil ini nurut gitu ya. Dan dia mungkin terpaku oleh Tuhan Yesus. Nggak tahu, Tuhan Yesus ganteng kali ya. Terus anak itu dibawa ke tengah-tengah. Lalu dia berkata pada murid-muridnya begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara, kata aku berkata kepadamu sesungguhnya, itulah kata frase yang sering diulang Tuhan Yesus untuk menyatakan kesungguhannya ya. Dalam bahasa Yunaninya itu amin ya. Sesungguhnya itu amin. Lego umin. Jadi aku berkata kepadamu. Artinya hal ini serius, hal ini benar. Yaitu apa? Jikalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Saudara-saudara, apa ini kerajaan sorga, saudara-saudara ya? Jadi murid-murid mengharapkan kerajaan sorga itu kejayaan Israel. Tapi kalau Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan sorga yang sesungguhnya disebut 32 kali dalam Injil Matius itu ya, persamaan kerajaan Allah, kerajaan sorga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu sesungguhnya yang dimaksud adalah sorga itu sendiri, yaitu kerajaan Allah dalam arti kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau bicara tentang kerajaan sorga itu bukan tentang wilayah, saudara-saudara, tetapi tentang otoritas, tentang kehendak Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan kalau kamu tidak bertobat seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan Allah. Artinya sederhana gini, kalau kamu tidak bertobat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kehendak Tuhan. Kamu tidak hidup dalam kehendak Tuhan.
Kerajaan sorga adalah apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, bagi saudara dan saya yang adalah umatnya, warga kerajaan itu. Jadi sekarang Tuhan Yesus mengatakan pada mereka sebagai jawaban adalah, inilah yang Tuhan kehendaki. Begitu ya, inilah kerajaan Allah. Kalau kamu mau masuk, kalau kamu mau menuruti kehendak Tuhan, yang pertama kamu mesti bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat itu artinya berbalik. Saya pernah cerita di sini saya kira ya. Bertobat itu bukan menyesal saudara-saudara ya. Saya berbuat jahat, saya melakukan apa yang keliru, lalu saya menyesal. Wah, saya menyesal. Saya tidak akan melakukannya lagi. Tidak gitu. Bertobat itu artinya berbalik, mengambil arah yang berbeda. Ya, kalau saya berjalan ke sebelah kanan, kemudian saya keliru, saya ketemu pinggir jurang, lalu saya menyesal, saya akan berhenti. Waduh, salah saya gitu. Tapi kalau bertobat, saya akan berbalik. Ya, saya muter jalan kiri dan berjalan ke sana. Nah, itu dia. Itu bertobat, berbalik. Saudara-saudara sekalian, artinya apa? Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau melakukan kehendak Tuhan, pertama-tama kamu harus berbalik. Berbalik dari apa? Berbalik dari pengertianmu sendiri, belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berbalik dari kehendakmu sendiri menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Berbalik dari ambisimu sendiri, menyerahkan diri kepada ambisi atau kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa masuk surga, saudara? Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Kalau kita meninggalkan diri sendiri, menyangkal diri, lalu kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa banyak orang tidak bisa masuk surga? Kenapa orang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara-saudara, sebab mereka merasa saya cukup baik. Saya akan berjalan dengan kebaikan saya sendiri, kekuatan saya sendiri. Saya bisa kok menyelamatkan diri sendiri. Ya, saya pakai logika saya sendiri, rasional sendiri. Ya, menurut saya yang paling baik, yang paling benar. Menurut siapa? Menurut saya. Tuhan Yesus berkata, kau mesti bertobat. Bukan menurutmu, tapi menurut Tuhan. Bukan kehendakmu, tapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, sebab itu betapa pentingnya kita ini seperti anak-anak ini. Apa sih anak-anak ini sebetulnya, saudara-saudara ya? Anak-anak ini adalah anak-anak yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Kau mau tahu kehendak Allah? Kamu mau tahu bukan cuma terbesar dalam kerajaan Allah, tapi bagaimana kamu masuk kerajaan Allah? Yaitu kamu sih seperti anak-anak ini. Saudara, saya mau mengajak saudara merenungkan 3 hal tentang anak-anak ini. Yang pertama, saudara-saudara ya, gambaran anak-anak itu adalah gambaran rendah hati. Dikatakan di situ firman Tuhan dengan jelas, sedangkan barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan Allah. Anak kecil itu adalah gambaran kerendahan hati, ya, kerendahan hati. Seorang anak kecil itu tidak ingin menonjolkan diri. Sebaliknya ia lebih suka bersembunyi di belakang. Ia tidak ingin tampil, tapi lebih suka menarik diri. Ya, biasanya nanti kalau dia lebih gede, baru dia mulai bersaing dengan dunia, ya, dan kemudian bergulat keras untuk tampil sebagai nomor 1. Itu ciri khas orang dewasa. Tapi anak kecil, saudara-saudara, selalu biasanya malu-malu gitu ya, mamanya biasanya atau papanya yang semangat untuk ayo kamu nyanyi gitu ya, yang mendorong-dorong anak kita. Tapi anak kecil biasanya ada rasa rendah hati, ya, dia tidak ingin menonjol lebih dulu. William Barclay berkata begini, hanya orang yang rendah hati seperti anak kecil yang dapat menjadi warga kerajaan sorga.
Ambisi pribadi, prestis pribadi, ketenaran pribadi, keuntungan pribadi merupakan motivasi-motivasi yang tidak mendapat tempat dalam kehidupan orang Kristen dan menyelamatkan dia. Ya. Nah, saudara-saudara, dengan begitu saya ingin mengajak teman-teman merenungkan ya. Kalau kita jadi Kristen ini ya, itu ambisi pribadi untuk masuk surga, atau saudara itu mengakui betapa saya ini orang yang berdosa. Saya butuh kasih sayang Tuhan. Saya mengaku saya orang bersalah. Saya percaya ya, kita memberitakan Injil dengan mengatakan, apa engkau mau selamat? Apa engkau mau menerima anugerah Tuhan? Apa engkau mau menerima hidup yang kekal? Tuhan mengasihimu. Tuhan mau memberikanmu hadiah keselamatan itu. Saudara, tapi saya takut juga ya, karena itu ada orang tuh sesungguhnya percaya Tuhan tuh mau masuk surga. Itu apa ya saudara? Ambisi itu kan. Ya, saya mau dapat surga. Apa yang tidak bisa kita lakukan untuk dapat sesuatu yang menguntungkan? Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan, bukan karena ambisimu, tapi bagaimana seorang anak kecil itu ketika sesungguhnya bukan merasa diri hebat, tetapi menyadari saya ini orang berdosa. Ya, menyadari saya ini lemah. Itu anak-anak, ya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Apa itu miskin di hadapan Allah? Orang yang berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Ya, aku bergantung penuh kepadamu. Ya, saya mengharapkan pertolonganmu. Itulah yang punya kerajaan surga. Saudara-saudara, kita mesti bertobat dari kebanggaan diri menjadi kerendahan hati ini. Menyadari saya adalah orang-orang yang tidak layak. Nah, yang kedua saudara-saudara, yang berikutnya ialah ketergantungan anak-anak. Ya, bagi seorang anak, keadaan bergantung itu wajar, ya. Ia tidak pernah berpikir untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia sangat senang kalau bergantung kepada papa mamanya. Dia sangat senang kalau dia dipedulikan. Ia sangat senang kalau dia dilindungi, ya. Saudara-saudara sekalian, menarik ya, Tuhan itu menghendaki kita seperti anak kecil. Yaitu apa? Bergantung kepada Tuhan. Bergantung, cari perlindungan kepada Tuhan, ya. Saudara-saudara, kalau kita melihat anak-anak itu kalau merengek kepada orang tuanya gitu ya, minta mainan itu, "Pak, beli ini itu," gitu ya, dia gandoli papanya tuh, dia menggandoli papanya. Kenapa? Ya karena dia merasa saya perlu engkau gitu ya, saya perlu engkau dalam apa yang diinginkannya mainan itu. Dia menarik papanya. Kenapa? Dia bergantung ya. Dia tidak punya duit saya gitu ya, papa beliin itu gitu ya. Setelah dia merengek, dia minta karena dia bergantung gitu ya. Dan Tuhan itu menghendaki kita itu untuk bergantung kepada Dia, tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, tidak bergantung pada rasio kita sendiri. Di dalam pelayanan tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri, tapi kita berlutut kepada Tuhan, merengek kepada Tuhan, menangis, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan, tolonglah saya gitu ya. Saya rindu ini, saya rindu itu, saya takut ini gitu ya. Dia bergantung kepada Tuhan. Saya ingat waktu masih kecil, kalau hujan deras ada petir menyaru jeder, saya ketakutan sudah. Saya akan lari pada mama saya gitu ya. Dan kemudian saya akan pegang dia gitu. Saya akan berlindung gitu ya. Dan mama saya akan pegang kepala saya. Udah, saya tenang gitu ya. Di dalam ketakutan saya itu bergantung ya, berlindung kepada orang tua saya. Ya. Tuhan menghendaki kita bergantung kepada Dia, bukan bergantung pada yang lain. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sekarang, kepada siapa kita bergantung? Tuhan menghendaki kita bergantung kepada Dia. Ya. Yang terakhir, saudara-saudara, anak kecil itu adalah gambaran tentang
sebuah kepercayaan. Tuhan mengendaki kita ini percaya kepada Dia seperti anak kecil itu ya. William Barclay menulis begini, seorang anak bergantung secara naluriah dan secara naluriah juga mempercayai orang tuanya bahwa kebutuhannya akan dipenuhi ya. Kita tidak bisa membeli makanan kita sendiri, kita tidak bisa punya apa-apa sendiri. Kita percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam keadaan takut, kemana kita pergi? Ya, anak saya waktu masih SD kelas 1, kelas 2 ya, saya ingat ya. Dia itu diajak berenang ya, tetapi dia takut berenang. Karena saya itu ingin dia berenang, maka saya pun nyemplung ke kolam, begitu kan? Saya ingin nyemplung, ayo berenang sama papa, gitu kan ya. Dia itu takut, dia tidak berani berenang. Tetapi ketika dia melihat saya di dalam air, saudara-saudara, dia bukan berenang, saudara ya. Dia lompatnya bukan ke air, lompatnya ke saya, gitu ya. Dia langsung lompat, peluk, gitu ya. Saya sampai kaget, hampir jatuh di dalam kolam renang itu, bukan? Nah, tapi itulah sesungguhnya gambaran kepercayaan, ya. Dia melihat air itu, dia takut. Tetapi ketika dia melihat papanya, dia memutuskan, saya akan lompat kepada papa. Itu kepercayaan, bukan? Ya, dia percaya, dia takut air itu, tetapi ketika di air itu ada saya, dia melompat. Nah, saudara-saudara sekalian, sama dengan kita, ya. Tuhan mengendaki kita itu percaya kepada Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi situasi yang sulit, yang menakutkan. Ada hal-hal yang membuat kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tetapi mari kita melihat Tuhan ada di sana, bukan? Tuhan Yesus hadir untuk menjadi juru selamat kita. Dia itu mendahului kita, mati di kayu salib menanggung dosa kita. Dia mendahului kita mati, dan dia mendahului kita bangkit, supaya kita boleh bergantung, boleh percaya kepadanya. Dan ketika kita menghadapi kematian, menghadapi maut, menghadapi kesukaran yang hendak kita lihat masa depan yang gelap itu, waktu kita melihat Tuhan Yesus di sana, Dia yang bangkit itu, lalu kita percaya, Tuhan, aku mau mengikut, aku mau memelukmu, dan aku mau menjalani semua yang aku tahu ini bersama-sama dengan Engkau. Saudara-saudara sekalian, itu kepercayaan. Maukah kita untuk seperti itu? Tuhan Yesus berkata ya, orang-orang seperti itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan sorga. Apa itu terbesar dalam arti sini? Ya, dialah orang yang paling menyenangkan hati Tuhan itu loh ya. Kalau kita bicara kerajaan sorga itu, kita perlu bicara tentang kehendak Allah. Jadi kalau dia yang terbesar, bagi saya adalah dia yang paling menyenangkan bagi Tuhan. Ya, dia menyenangkan hati Tuhan. Dia akan disayang oleh Tuhan. Siapa? Orang-orang yang seperti anak-anak itu. Bertobat, tak mengandalkan diri sendiri, mempercayakan diri pada Allah. Bergantung penuh kepada Dia, dan dengan rendah hati datang kepada Allah. Terakhir, William Barclay berkata begini, kerendahan hati seorang anak merupakan pola perilaku orang Kristen juga terhadap sesamanya. Dia tidak membanding-bandingkan diri, dia tidak menyombongkan diri ya. Kerendahan hati itu kan selalu lawannya kesombongan ya. Kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Bahkan kita merasa lebih kurang, bisa begitu ya. Jadi kerendahan hati itu juga bisa merupakan kualitas kita terhadap sesama kita, gitu ya. Dan ketergantungan serta kepercayaan anak-anak merupakan pola sikap orang Kristen terhadap Tuhan, terhadap Allah. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita ini akan terus-menerus ya, seperti murid-murid juga ya. Apa kita ini akan berhenti membanding-bandingkan diri? Enggak kok. Kita ini masih selalu berjalan ke sana. Tetapi saya kira Tuhan mengajarkan ini kepada Petrus dan saudara-saudara yang itu, Petrus dan teman-temannya,
adalah juga bagi kita, supaya setiap kali kita diingatkan, belajar rendah hati, belajar rendah hati, terus belajar rendah hati. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Dengan begitu, kita berkenan kepada Allah, dan kalau kita berkenan kepada Allah, Dia akan memberkati kita, dan kita akan punya hidup yang berkenan pada sesama kita, memuliakan Tuhan, menjadi berkat. Nah, sampai ketemu nanti sore, saudara-saudara, kita berdiskusi tentang hal ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Sekarang tuntunlah kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami, dan kiranya kekuatan dan tuntunan Roh Kudus akan membuat kami hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, tuntunlah umat-Mu, tolonglah kami sungguh-sungguh hidup menjadi murid-murid-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Pakailah kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.